Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik aja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Melinda dari Sastra Indonesia 2017. Di dunia, masyarakat menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi, ataupun mengidentifikasikan diri. Di Indonesia, pada umumnya masyarakat menggunakan 2 atau lebih bahasa. Menurut artikel Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tercatat ada 707 bahasa yang dituturkan. Sekitar 202 juta orang yang menuturkan, yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Indonesia terkenal dengan banyaknya budaya dan bahasa. Menurut artikel Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tercatat ada 717 bahasa yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alih kode dan campur kode yang merupakan sub kajian dari sosiolinguistik. Apa sih itu kode? Menurut Pujo Sudarmo, kode mengacu pada sistem tutur dalam penerapannya sesuai dengan latar belakang dan situasi tutur yang ada. Biasanya, kode berbentuk varian bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi antar anggota kelompok bahasa. Apel mendefinisikan bahwa alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Sedangkan Hamas menyatakan bahwa alih kode tidak hanya terjadi antar bahasa, tetapi dapat juga terjadi antara ragam-ragam atau gaya-gaya dalam satu bahasa. Nah, dapat disimpulkan bahwa alih kode adalah peristiwa atau gejala peralihan kode satu ke kode lainnya. Dan alih kode ini terjadi antar bahasa, antar varian, antar register, antar ragam, atau antar gaya. Jenis-jenis alih kode ada 3. Yang pertama, alih kode intern. Alih kode ini terjadi antara bahasa daerah dalam satu bahasa nasional atau antar dialek dalam satu bahasa daerah atau antar beberapa ragam dalam satu dialek. Yang kedua, alih kode ekstern. Alih kode ekstern terjadi antara bahasa asli, yaitu bahasa Indonesia, dengan bahasa asing. Lalu yang ketiga, kontinum. Kontinum terjadi karena masyarakat telah mengenal tingkat sosial. Faktor penyebab alih kode, yaitu ada 6. Yang pertama, penutur. Biasanya, penutur melakukan alih kode karena ingin mendapatkan manfaat atau keuntungan. Misalnya, penutur A mengetahui bahwa temannya berasal dari daerah yang sama. Ia melakukan alih kode untuk mendapatkan bantuan kepada temannya tersebut. Lalu faktor yang kedua adalah lawan tutur. Nah, biasanya lawan tutur mengimbangi lawan bicaranya. Lalu yang ketiga, hadirnya penutur ketiga. Biasanya penutur ketiga tidak memahami apa yang dibicarakan oleh penutur pertama maupun penutur kedua. Lalu yang keempat, pokok pembicaraan. Nah, biasanya misalnya seseorang berbicara tentang organisasi, lalu ia beralih ke pembicaraan yang tidak formal misalnya. Lalu yang kelima, membangkitkan rasa humor. Biasanya seseorang melakukan alih kode karena membangkitkan rasa humor.
Lalu yang keenam, sekedar bergengsi, yaitu karena ingin dianggap memiliki pendidikan yang tinggi. Makanya seseorang melakukan alih kode, misalnya menggunakan bahasa asing. Pengertian campur kode. Nababan mengungkapkan yang dimaksud dengan campur kode adalah percampuran dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam satu tindak dalam bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi bahasa itu yang menuntut percampuran bahasa itu. Sedangkan menurut Kachru, yang dimaksud dengan percampuran kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu dengan bahasa lain secara konsisten. Apa aja sih ciri-ciri campur kode? Nah, yang pertama, campur kode itu tidak dituntut oleh situasi dan konteks pembicaraan. Yang kedua, terjadi karena kesantaian pembicaraan dan kebiasaan dalam pemakaian bahasa. Yang ketiga, campur kode itu pada umumnya terjadi dan lebih banyak dalam situasi informal atau tidak resmi. Lalu yang keempat, ruang lingkupnya di bawah klausa yang paling tinggi dan kata yang paling rendah. Maksudnya adalah ruang lingkup campur kode yang paling tinggi adalah klausa dan yang paling rendah adalah kata. Macam-macam campur kode, yaitu ada 3. Yang pertama, campur kode ke dalam atau inner code mixing adalah jenis campur kode yang menyerap unsur-unsur bahasa asli, misalnya bahasa Indonesia yang masih sekerabat. Misalnya campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Lalu yang kedua, campur kode keluar atau outer code mixing adalah campur kode yang menyerap unsur-unsur bahasa asing, misalnya pemakaian bahasa Indonesia dengan menyisipkan bahasa Inggris. Lalu yang ketiga, campur kode campuran atau hybrid code mixing adalah campur kode yang di dalamnya menyerap unsur-unsur bahasa asli, misalnya bahasa daerah dengan bahasa asing. Faktor-faktor penyebab campur kode. Yang pertama, keterbatasan penggunaan kode. Nah, biasanya seseorang karena bahasa yang terbatas, dia akhirnya melakukan campur kode. Lalu yang kedua, penggunaan istilah yang lebih populer agar dianggap keren. Lalu yang ketiga, pembicaraan dan pribadi pembicara. Yang keempat, mitra bicara. Yang kelima, tempat tinggal dan waktu pembicaraan berlangsung. Yang keenam, modus pembicaraan. Yang ketujuh, topik. Yang kedelapan, fungsi tujuan. Yang kesembilan, ragam dan tingkat tutur bahasa. 10, hadirnya penutur ketiga. 11, pokok pembicaraan. 12, untuk membangkitkan rasa humor. Ke-13, untuk sekedar bergengsi. Lalu, apa sih persamaan dan perbedaan alih kode dan campur kode? Persamaan dan perbedaan alih kode dan campur kode. Menurut Cair, persamaan alih kode dan campur kode adalah sama-sama menggunakan dua atau lebih bahasa atau variasi dari sebuah bahasa dalam satu masyarakat tutur. Sedangkan perbedaannya menurut Fasold, dia menjelaskan bahwa jika seseorang menggunakan satu kata atau frasa dari satu bahasa, dia telah melakukan campur kode. Tetapi apabila satu klausa jelas-jelas memiliki gramatika bahasa lain, maka peristiwa yang dilakukannya adalah alih kode. Untuk contoh alih kode dan campur kode, saya mengambil contoh dari channel YouTube Mantap Jiwa, yaitu channel YouTube Jerome Pauline. Nah, dalam channel YouTube tersebut, Jerome sering melakukan alih kode.
Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa konten YouTube-nya yang sering melakukan ahli kode. Ketika ia berbicara kepada teman-temannya yang ada di Jepang, ia menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Namun ketika ia berbicara di depan kamera atau kepada teman-temannya yang sama-sama Indonesia, ia beralih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk contoh campur kode, saya mengambil contoh atau channel dari Deddy Corbuzier. Nah, di dalam channel YouTube Deddy Corbuzier, ia sering melakukan campur kode karena ia sering menyisipkan kata, frasa atau klausa dalam tuturannya dengan bahasa Inggris. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.